Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi ketemu dengan saya di channel Rio Hafandi. Sekarang kita lagi usaha bikin konten baru, namanya Nunggu Ramadan. Dan ini episode pertama. Kenapa namanya Nunggu Ramadan? Ya jelas kita sedang nunggu Ramadan, yang mana sekarang tanggal 7 April, itu berarti ada 16 hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan berdasarkan hitungan Muhammadiyah tanggal 23 April, jadi ada 16 hari lagi. Ya. Dan sekarang saya nggak sendiri, sama seseorang nih. Kenalin lah. Perkenalkan, nama aku Lili. Aku pacarnya Rio Hafandi. Ya, dan kondisi Ramadan kali ini barangkali akan berbeda dengan tahun sebelumnya karena kita sedang berada di suasana atau situasi yang tidak kita inginkan. Ada wabah yang sedang menulari di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan di kita di Padang, di Sumatera Barat juga terkena beberapa, sudah ada yang terindikasi positif. Ada berapa tadi? Ada 18. 18 Kalau ya? di Sumber. 18 orang yang sudah positif di Sumbar. 17 atau 18? 18 ya. Dan kita berharap tentu semua ini cepat berlalu, meskipun kalau kita baca penelitian dari beberapa pakar, ini grafiknya masih belum nurun, jadi ada kemungkinan sampai bulan Ramadan pun akan masih terus situasi ini, sehingga kita bakalan ada kemungkinan nggak tarawih dulu di masjid dan seterusnya. Kita nggak tahu sih, mudah-mudahan sih nggak. Dan sekarang kita mau bahas itu karena kita lagi di rumah, lagi WFH. Aku sih alhamdulillah bersyukur, WFH tidak terlalu berdampak terhadap produktivitas. Cukup menyenangkan kerja di rumah, maksudnya dengan pekerjaan yang dibawa ke dalam digital atau di depan laptop, ternyata produktivitas tidak menurun, malahan meningkat secara performa kita di kantor. Nggak tahu sih kamu gimana? Karena sebelum corona aku udah WFH, jadi sih nggak ada perbedaan dari sebelumnya. Cuman Sama aja ya? bedanya kalau kita biasanya malam minggu keluar, sekarang malam minggunya di rumah aja gitu. Udah nggak ada lagi keluar rumah, Ada sekedar mah. ke minimarket Malam minggu kemarin kita doang. makan bakso. Iya, dekat rumah, jaraknya cuma 500 meter. Kan keluar. Oke, ya kita lagi juga menghimbau kepada teman-teman nggak usah dulu keluar rumah, di rumah aja. Dan kali ini kita mau bahas tentang karena kita bakalan di rumah terus. Kamu bosan nggak sih di rumah terus kan? Bosan ada sih, sedikit. Sedikit. Ya, sedikit. Karena udah terbiasa di rumah. Suaranya kurang kenceng kayak. Karena udah terbiasa di rumah, jadi bosannya tuh dikit. Paling karena intensitas kita keluar rumah makin berkurang dari sebelumnya aja sih itu. Ya, jadi kita mau bahas itu sekarang tentang topiknya adalah bosan di rumah. Ya. Dan tadi karena kebetulan searching juga, ternyata ada fakta yang menarik. Nggak tahu nih fakta atau apa. Dari idntimes.com itu bahas tentang penyebab ilmiah kenapa kita sih bisa merasa bosan gitu. Barangkali ini kamu bisa relate, nggak tahu, coba kita baca satu-satu. Pertama, bosan adalah tanda ketidakbahagiaan. Ya. Menurut gimana sih bacanya? Educational Psychology Review pada 2012 menunjukkan bahwa kebosanan adalah kombinasi antara kurangnya kegembiraan kurangnya kegembiraan neurologis serta kondisi psikologis berupa ketidakpuasan, frustasi atau ketidaktertarikan dan semua yang berhubungan dengan kurangnya stimulasi. Ya. Intinya kita kurang puas, tidak bergembira, frustasi dan nggak tertarik, dan kurangnya stimulasi. Berarti kamu kayak gitu kalau kamu bosanan. Iya, kebosanan kombinasi antara kurangnya kegembiraan neurologis dan kondisi psikologis berupa ketidakpuasan, frustasi. Ya nggak gembira sih ya, karena memang yang aku bilang tadi, intensitas yang seharusnya aku keluar, kan sehari-hari aku di rumah ya, jadi hiburannya tuh keluar, beda sama orang yang sehari-hari keluar hiburannya di rumah kayak gitu kan. Oke. Kalau aku karena sehari-hari di rumah, hiburannya keluar rumah, tapi karena
ada bencana yang tidak diinginkan, kita harus mengurangi intensitas keluar. Kalau keluar benar-benar perlu banget baru bisa keluar gitu kan. Oke. Gitu. Lanjut. Oke, pertama mungkin cukup relate. Yang kedua, kebosanan nggak sama dengan sikap apatis. Kata James Dunskerque, Profesor Ilmu Saraf Kognitif di University of Waterloo, Ontario, menyampaikan kebanyakan orang sepakat bahwa kebosanan itu nggak menyenangkan. Meski begitu, kebosanan nggak sama dengan sikap apatis. Karena orang-orang yang bosan dalam beberapa hal termotivasi untuk mengakhiri kebosanan mereka. Iya. Jadi kita bosan, kita berusaha untuk keluar dari itu dan termotivasi untuk bergerak gitu ya. Menarik. Tapi kan ini kita bisa dibikin malas nggak sih, maksudnya oke ketika WFH mungkin kamu dengan kegiatan di rumah terus terbiasa dengan kasur atau tempat tidur dan rebahan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan akhirnya kita nggak bergerak. Iya, makanya karena ada bosan nih di tempat tidur aja, kita nyari sesuatu yang bisa kita kerjain di rumah, misalkan bersihin rumah. Oke, siap. Ketiga, nih fakta yang kajian ilmiah yang ketiga, kebosanan juga berbeda dari keputusasaan. Menurut Taylor Eschi, asisten profesor pendidikan pengembangan Texas State University San Marcos, dibandingkan dengan keputusasaan, kebosanan melibatkan perasaan terjebak pada ketidakpuasan, namun nggak melibatkan keputusasaan akan kesuksesan di masa depan. Ya. Oke, lanjut aja dulu ya. 4. Meski mirip dengan gejala depresi, namun rangsangan kebosanan berasal dari luar. Katanya kebosanan memang berupa depresi, karena keduanya berada pada keadaan nggak senang dan kurang bergairah. Kedua ilmuwan tadi setuju bahwa depresi cenderung melibatkan perasaan negatif yang berasal dari dalam diri. Oh gitu. Kalau depresi itu dari dalam diri, kalau bosan itu dari eksternal karena kurangnya rangsangan dari luar. Oke. Kelima, pengidap attention deficit hyperactivity disorder lebih rentan merasa bosan. Oke, yang jadi dijelasin dulu. Yang tadi itu yang katanya istilah gangguan hyperaktif. Orang yang hyperaktif dia biasanya rentan merasa bosan karena memiliki kondisi yang mempengaruhi perhatian mereka. Ya. Keenam, adapun kunci menghindari kebosanan adalah pengendalian diri. Nah, tadi katanya kan karena eksternal. Iya. Sekarang nih pengendalian diri. Katanya kata Dunskerque tadi yang nomor 4 tadi bahwa orang-orang yang punya kontrol diri yang tinggi cenderung nggak mengalami kebosanan. Ini kenapa aku nggak bosan nih? Tadi itu kan tahapnya ada bosan mengakibatkan depresi, bosan karena pengaruh eksternal. Bosan itu nggak ada depresi, nggak ada hubungannya dengan depresi. Tadi tuh yang di awal ya, nomor 1 tadi ya. Oke. Kebosanan cenderung mengilhami kreativitas pada orang dengan tingkat pengendalian yang tinggi. Aku ngerasa ya ketika di rumah kemudian WFH ini terus tiba-tiba otak kreatifnya muncul, kemudian bikin ini bikin itu, kemudian mempengaruhi performa di kantor. Berarti dalam hal ini aku ngerasa kayaknya berarti secara pengendalian diri aku punya cukup daya sehingga orang-orang yang punya kontrol diri katanya kan di sini tinggi, cenderung nggak mengalami kebosanan. Aku nggak ngerasa bosan dan mengilhami kreativitas. Masya Allah, terbaik sekali. Salah satu cara keluar dari kebosanan adalah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Katanya salah satu cara buat tugas membosankan menjadi menarik dengan melihat potensi kegunaan dan makna suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Ya udah 8 menit 9 menit. Kita bahas yang tadi. Ya apa yang dibahas? Ya itu. Jadi kalau aku kan nggak bisa ngebandingin ya karena aku kegiatan aku tuh sama aja sama yang sebelumnya. Kayaknya kamu deh, kalau pacar aku ini sebelumnya kerja di kantor, abis pulang dari kantor capek, mandi, tiduran. Perbandingannya kalau dia di rumah dia tuh lebih aktif malah. Harusnya kan jam kantor 8:30, jam 7 dia udah siap dengan laptopnya, udah kerja, bahkan sampai jam 12 malam dia masih kerja. Itu saking dia gak bosannya, saking ketagihannya kerja, karena
ada hal-hal mungkin yang sebelumnya dia nggak sukain yang harus dia kerjain ketika dia ke kantor. Misalnya dia harus mandi, kalau di rumah dia nggak harus mandi, kayak gitu. Jadi itu caranya untuk menghilangkan kebosanan dengan melakukan hal-hal yang disukai dengan nggak mandi. Kayak gitu kan ya? Maybe. Tapi sebenarnya aku sih tertarik dengan kalimat pengendalian diri tadi sih. Gimana sih kita ngelihat sudut pandang situasi hari ini, kemudian atau memang aku tuh orangnya barangkali memang cukup introvert ya. Jadi ketika keluar kemudian ketemu orang-orang, kayaknya itu cukup menghambat pergerakan otak gitu dalam membuat sebuah kreasi gitu atau berkreativitas. Kayaknya ketika di rumah kemudian bikin something itu bisa lebih kreatif aja ngerasa gitu. Iya. Jadi aku sih di titik ini sih ngerasa baik-baik aja sih ketika WFH ini. Cuman memang perlu terus ada inovasi dan kita nggak bisa kalau sejauh ini ya yang aku rasain, aku nggak punya strategi agar produktif, nggak punya dulu. Sekarang ini ya, yaitu mengalir aja begitu saja dengan cara yang baru, pekerjaan yang baru, tapi lebih produktif dan ternyata itu berhasil. Tapi kayaknya tuh butuh variasi juga nih habis ini, dan ini yang paling jadi PR juga sih habis ini gitu. Iya. Dan aku percaya kalau kebosanan kan hadir karena melakukan aktivitas yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bosan juga mengakibatkan kita sedikit depresi dan berkurangnya kemampuan kita dalam beberapa hal. Misalkan sesimpel dulu kalau kita liburnya panjang sekolah ya, terus kita bosan, pas sekolah lagi tulisan kita jelek. Ya nggak sih, tulisan kamu jelek nggak sih setelah libur panjang, karena kita nggak produktivitas ketika libur kan. Jadi ya jangan sering-sering bosan lah. Tapi menurut aku gini juga, selain itu ini bahaya untuk orang-orang yang menikmati waktu senggang. Maksudnya ketika dia di rumah kemudian pekerjaan kantor yang tidak bisa dibawa ke rumah, maka kemudian job desk-nya di kantor itu bisa dia nggak laksanakan dan kantor memaklumi kan gitu. Nah ketika kantor memaklumi dia untuk tidak melakukan job desk-nya, maka berarti otomatis waktu senggangnya banyak. Nah ini yang bahaya. Makanya bagi aku sih dari dulu udah terbiasa bahwa ketika memiliki waktu senggang itu ngerasa bersalah, ngerasa ada keresahan aja gitu. Ini ada apa ya gitu, apa yang harus kita capek bikin sampai rumah gitu. Iya karena itu yang akhirnya bikin kita jadi lebih nyaman aja gitu ketika ngerasa menjalanin hari-hari kita gitu. Jadi ketika misalnya bangun tidur kayak sekarang nih, WFH sekarang, biasanya habis subuh itu ada mungkin kalau sebelum masuk kantor, karena kantornya masuk 8:30, biasanya bisa tidur dulu tuh sebelum mau ke kantor, setengah jam atau 15 menit gitu. Nah sekarang sejak WFH aku nggak pernah tidur habis subuh, kemudian ngelanjut buka laptop, mulai obrak-abrik atau membuat to-do list apa yang mau dikerjakan, dan alhamdulillah. Nah ya ini menarik, sejak aku waktu bikin di WFH ini, hampir semua to-do list itu checklist. Gitu. Jadi persentase keterlaksanaannya tuh lebih besar. Padahal dulu sebelum WFH, misalnya aku bikin to-do list nih 10, paling tercapai 3, 4 gitu. Ada aja yang bikin males. Ada aja rangsangan dari luar yang ngedistract kemudian tidak ngelanjutin to-do listnya gitu. Seolah-olah kita punya produk. Jadi kayaknya di otak kita tuh kayak ngerasa di to-do list ini tidak terlalu prioritas, kemudian kita memilih hal-hal yang kita senangi di luar gitu. Padahal to-do list ini kita udah komitmen mau ngerjain. Nah ketika di rumah, distraksi itu nggak muncul gitu. Jadi kita ngerasa bisa lebih produktif, kemudian to-do list itu menjadi lebih fokus dan enak tuh checklist to-do list itu gitu. Itu sih dari aku sih itu. Ya gitu, dikembaliin ke penonton dan teman-teman, gimana cara kalian menghilangkan kebosanan yang ada. Oke. Terakhir mungkin ini kita ada segmen spontan yang aku tiba-tiba keinget, kamu ngasih aku satu advice, aku juga ngasih satu advice, whatever, terserah apapun. Ya aku kalau under pressure malah kehilangan. Coba aja.
apa ya, Aku dulu ya. Oke. Mungkin aku udah bilang sih di nggak di video ini, kemarin juga pernah bilang. Aku ngasih advice kamu olahraga. Oke. Olahraga, bikin challenge dirinya. Iya. Minimal misalkan setengah jam harus sit up, setengah jam harus apa gitu, atau sehari paling 20 menit aja sih maksimal, atau 15 menit ngapain gitu, yang penting ada pergerakan fisik. Challenge sih kalau nggak advice. Episode selanjutnya kita tagih gitu. Kalau saran aku sih, kamu harus lebih berinovasi lagi karena berhubung sekarang itu kerjaan kamu tuh padat, habis kerjaan ini, bahkan ada pekerjaan sampai sekarang yang belum terselesaikan. Jadi sempit ruang waktu buat berinovasi, buat mikir kreativitas gitu kan. Jadi saran aku lebih berinovasi karena memang ini saatnya inovasi kamu dibutuhkan. Oke. Aja. Oke, itu aja mungkin ya, nunggu Ramadan episode pertama. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih. That's it. Apa? That's it. Dadah. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye.